Ya, terima kasih Ko Jeffrey. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Semoga tetap semangat di rumah masing-masing, ya dimanapun Bapak Ibu berada. Hari ini kita berjumpa lagi untuk kita bersekutu di dalam Tuhan. Kita mau bangun mesbah di tengah-tengah pujian penyembahan yang akan kita naikkan pada malam hari ini. Siapkan diri Bapak Ibu Saudara. Pastikan posisi Bapak Ibu Saudara adalah posisi yang terbaik untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Kuduslah namamu Tuhan. Oh, ajaib Kau Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Kami mengucap syukur sebab Kau baik. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Tak dapat jalan sendiri, amin, tanpa Roh-Mu. Yes, katakan bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Katakan kudus, kudus. Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Katakan ajaib, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu. Nama yang dimenang, Yesus namanya. Peganglah tanganku Roh Kudus, katakan dengan segenap hatimu, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri, yes, tanpa Roh-Mu. Ini pengakuan kami Tuhan, pimpin kami. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Mari dengan segenap hatimu katakan, kudus, kudus Tuhan, amin, kudus namamu. Ku beri syukur dalam, yes, simfoni indah. Katakan ajaib, ajaib Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan, amin, ajaib namamu. Terima kasih Tuhan. Nama yang dimenang, Yesus namanya. Katakan kudus,
Mari saya minta Bapak Ibu sendiri saja yang mengatakan lagu ini dari awal. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus. Yes, katakan dengan segenap hatimu. Setiap hari ya ku tak dapat. Yes, benar Tuhan, kami tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Katakan dengan segenap hatimu, bawalah diri ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jalan, amin. Agar ku tidak tersesat mengikuti. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, katakan, peganglah tanganku, peganglah tanganku. Amin. Katakan dengan segenap hatimu, angkat tanganmu, tanda berserah kepada Tuhan. Jalan sendiri. Amin. Katakan, tanpa Roh-Mu. Yes, bawalah ya. Amin. Segala kebenaran ya, agar ku, yes Lord, tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara katakan, Kudus, Kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam, yes, simfoni indah. Katakan ajaib, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Katakan kudus Tuhan, kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Sekali lagi katakan, kudus, kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Amin. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Katakan ajaib, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya.
terima Dia, Bapak Ibu Saudara. Jangan ada yang berdiam diri. Katakan haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Allah yang maha besar. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Allah kami yang besar. Haleluya. Yes. Kami percaya kuasa-Mu mengalir atas hidup setiap kami. Kami percaya kuasa-Mu mengalir atas persekutuan doa pada malam hari ini Tuhan. Sebab Engkau hadir di tengah-tengah kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yes. Katakan mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Yes. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Katakan lagi, mengalir, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Amin. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari angkat tanganmu, katakan lagi, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Katakan sekali lagi, katakan mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Yes. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara, saja yang katakan mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Yes, Bapa. Amin. Ya Tuhan. Yes. Menyembuhkan hidup setiap kami Tuhan, bahkan memulihkan. Kami tenang di dalam. Katakan sekali lagi Bapak Ibu Saudara saja. Katakan mengalir, mengalir kuasa. Amin. Dari tempat maha tinggi Tuhan. Amin. Kau hadir di sini. Katakan yes. Haleluya. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu.
Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi pujian dan penyembahan kami pada malam hari ini. Kami percaya pengurapan-Mu Tuhan, kuasa-Mu dari tempat yang maha tinggi mengalir pada malam hari ini untuk setiap kami jemaat-Mu, GPDI Kasih Persaudaraan, dimanapun kami berada Tuhan. Engkau Allah yang omnipresent Tuhan, Engkau Allah yang maha hadir dimanapun kami berada, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan hari ini Tuhan, biarlah setiap pujian penyembahan yang kami naikkan menjadi dupa yang menyenangkan hati Tuhan, dan senantiasa Tuhan disenangkan melalui setiap pujian penyembahan umat-Nya. Inilah pujian penyembahan kami Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami juga rindu mengerti akan firman-Mu. Kami rindu Tuhan melakukan akan firman-Mu. Berikan kami kekuatan, berikan kami jalan-jalan-Mu Tuhan. Sebab kami percaya bahwa firman-Mu itu adalah terang bagi hidup setiap kami, bagi kaki kami yang berjalan di tengah kegelapan dunia ini. Pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan kuasa firman-Mu. Bukakan Tuhan, singkapkan Tuhan segala yang terselubung. Biar kami boleh mengerti dengan benar, mengerti dengan baik apa yang menjadi firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini kami Tuhan, kami mau duduk diam sebagai seorang murid Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin, amin. Haleluya. Ya, thank you Bang Herman. Ya. Amin. Halo Bapak Ibu Saudara, teman-teman. Haleluya. Kita ketemu lagi di hari Rabu ini di acara kesayangan kita, yaitu doa malam. Ya, dan hari ini saya akan melanjutkan apa yang sedang kita pelajari bulan ini, yaitu Destroying the Liar, dan kita sedang membahas tentang ketakutan, fear. Setiap kita pasti punya ketakutan, Bapak Ibu, teman-teman ya. Gak ada dari kita yang tidak punya rasa takut gitu. Nah, saya akan mulai dengan satu ayat, yaitu Roma 8 ayat 28. Oh ya, apakah suara saya kedengaran dengan jelas? Boleh kasih tahu saya kalau suara saya kedengaran dengan jelas, Bapak Ibu? Karena saya nggak bisa lihat ekspresi, nggak ada layar di depan saya nih. Jelas ya? Oke ya? Mantap. Oke, mantap. Nah, Roma 8 ayat 28 berkata bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya suka dengan terjemahan Inggrisnya, dikatakan bahwa and we know that all things work together for good for those who love God, who are called according to His purpose. Satu hal yang sangat luar biasa kalau kita temukan dalam ayat ini, bahwa Tuhan bilang bahwa Dia Allah yang bekerja dalam segala hal untuk orang-orang yang mengasihi Dia, untuk orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan satu hal yang sangat amazing atau sangat luar biasa, bahwa Dia tidak bilang bahwa Dia bekerja untuk orang-orang yang sempurna. Dia bekerja untuk orang-orang yang mengasihi Dia. Dia bilang ada sangat-sangat perbedaan besar kalau kita tahu bahwa ayat ini, bayangkan jika ayat ini berkata bahwa Tuhan bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan untuk orang-orang yang sempurna. Maka saya mungkin adalah orang yang pertama yang ada di list atau daftar. Jika ada pendaftaran, saya mungkin akan menjadi salah satu orang yang pendaftar tercepat, ya, untuk berkata tidak mungkin untuk bisa melihat Tuhan bekerja kalau begitu. Karena kriterianya adalah orang yang sempurna, ya. Tapi sangat-sangat bersyukur bahwa Tuhan justru bilang Dia bekerja dalam segala hal
Dan gak cuman itu, dia mendatangkan kebaikan. Wow. Bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dia mendatangkan kebaikan. Berarti kita udah tahu dari ayat ini, kita udah tahu bahwa Tuhan ingin selalu mendatangkan kebaikan untuk hidup kita. Satu hal yang harus kita tahu bahwa tidak ada hal yang jahat dari atas. Yakobus berkata tidak ada pemberian yang jahat yang berasal dari Bapa. Dan kita tahu bahwa all the good things came from above, datang dari Tuhan. Di sini kita tahu bahwa kita punya Bapa yang luar biasa, Bapak Ibu. Nah, seringkali ketakutan, iblis mencoba menyuntikkan ketakutan lewat apa? Lewat kegagalan kita, lewat rasa ketidakberdayaan, lewat rasa penolakan kita, kita merasa tertolak, kita merasa tidak layak. Karena kegagalan yang kita buat, masa lalu yang kita buat, kita merasa kita tidak bisa mencapai sesuatu. Nah, iblis mencoba menyuntikkan itu semua karena supaya kita selalu menganggap bahwa Tuhan tidak ingin kita punya hidup yang baik. Dan Tuhan kayaknya kalau saya dalam pencobaan yang berat banget hidupnya, iblis tuh pengen kita selalu berpikir bahwa ini pasti aku buat salah. Ini pasti Tuhan marah. Udah nih, emang Tuhan nggak mau. Udah, emang aku nggak layak dapat kebaikannya Tuhan. Sampai kita berpikir seperti itu. Sampai kita selalu berpikir, saya nggak layak lah untuk dapat kebaikan Tuhan. Saya selalu buat kesalahan. Saya nggak sempurna gitu. Nah, iblis mencoba selalu mengintimidasi kita. Dan kita tahu bukan kita doang yang dicobai. Kemarin minggu lalu saya udah pernah bilang, Bapak Ibu Saudara, bahwa semua orang yang melakukan panggilan Tuhan, semua orang yang berjalan dalam kebenaran Tuhan, itu di tengah-tengah jalan pasti ada yang namanya tantangan yang membuat mereka memilih untuk mundur apa tetap maju mengikuti Tuhan. Let's say kita bicara tentang Nehemia. Kita tahu di dalam Nehemia 6, Tobia itu menakut-nakuti Nehemia. Dia mengintimidasi juga. Kita juga belajar dari Elia. Dia juga setelah performance yang viralnya pada waktu itu, pada zaman itu dia habis membuat performance viral, tiba-tiba dia diintimidasi oleh Ratu Isabel, ya. Dan akhirnya dia takut dan sampai akhirnya dia memutuskan, udah aku pengen mati aja. Dan dia bilang ke Tuhan begitu lagi. Nah, tapi yang luar biasanya dari semua cerita-cerita yang kita tahu, Nehemia, Elia, bahwa Tuhan tidak pernah sedikit pun menunjukkan dirinya bahwa dia Allah yang tidak ingin kita atau tidak ingin tokoh-tokoh tersebut mengalami kegagalan atau kebinasaan. Pada waktu itu Elia merasa frustasi dan pengen mundur rasanya, pengen mati bahkan. Tapi apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan malah justru kayak nggak memperhatikan apa keluh kesah Elia. Padahal itu masalah yang sangat serius. Dia ingin mati, dia pengen bunuh diri, Bapak Ibu ya. Tapi malah Tuhan justru masakin Elia roti. Wow. Yang artinya Tuhan tuh nggak keganggu sama ocehannya Elia. Dia mau fokus karena dia tahu tujuan yang dia taruh dalam hidup Elia, dan dia pengen Elia bisa menyelesaikan itu. Dan akhirnya kita tahu bahwa Elia akhirnya menyelesaikan itu dengan baik. Dan akhirnya dia diangkat ke surga bersama-sama Tuhan. Nah, demikian juga sekarang kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Kita harus punya konsep ini, kita harus matengin konsep ini, sehingga dalam kehidupan kita tidak selalu gampang curiga sama Tuhan. Nah, ini yang menjadi goalnya iblis. Dia nggak mau lihat anak-anak Tuhan mengenal siapa Bapaknya, mengenal siapa dirinya di dalam Tuhan. Dia pengen kita ngelihat selalu berfokus pada kegagalan-kegagalan yang kita buat. Rasa ketidakberhargaan yang kita punya. Rasa intimidasi yang dalam kehidupan kita. Takut itu normal, Bapak Ibu. Cuman yang tidak normal adalah membesarkan ketakutan kita sampai kita hidup dalam ketakutan. Kalau kita takut, itu mungkin reaksi cepat terkadang. Tapi kalau kita hidup dalam ketakutan, itu adalah satu hal yang berbeda.
Hidup dalam ketakutan itu seperti orang yang lumpuh. Kita nggak bisa apa-apa, kita takut. Pokoknya apa-apa takut. Takut mencoba, takut gak diterima orang, takut bisnis yang gak sukses, takut. Pokoknya banyak hal yang kita khawatirin dan kita takut. Dan Yohanes 14, saya suka ayat ini Bapak Ibu. Yohanes 14 ayat tidak ada di layar ya, saya bacakan aja. Yohanes 14 ayat 27 dia bilang gini. Tuhan Yesus sendiri yang bilang kepada murid-murid, dia bilang gini. Damai sejahtera ku tinggikan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Terjemahan lain berkata bahwa peace I live with you. My peace I give unto you, not as the world gift. Give I unto you, let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Nah, jadi Tuhan gak mau kita punya hati yang gelisah dan hidup di dalam ketakutan. Dikatakan bahwa jangan kita hidup di dalam hati yang penuh dengan gelisah atau kekhawatiran dan juga dengan dalam ketakutan. Nah, kita harus tahu bahwa tadi kita udah mengetahui bahwa segala sesuatu yang baik itu datang dari Tuhan. Dan ada kabar baik lagi yang kedua. Tuhan mau kita hidup di dalam damai sejahtera. Bukan damai yang dimaksud dengan sekedar perasaan dan damai yang kita maksud dengan seperti rasa tertawa gitu ya. Kalau kita ngelihat orang ngelihat satu lelucon lalu kita ketawa. Nah, itu cuma ekspresi doang. Tapi yang Tuhan lebih maksud adalah damai dari Tuhan. Dia sendiri mengompar damainya di sini dikatakan di ayat Yohanes 14 ayat 27 ini dia membandingkan damainya dengan damai dunia. Dia tahu bahwa orang-orang tuh banyak ingin mendapatkan damai dari dunia ini. Damai dari dunia ini contohnya apa? Damai yang kalau misalkan saya bisa menyelesaikan, saya bisa berhasil, maka orang-orang akan menghormati saya. Kalau misalkan saya bisa punya uang yang banyak, maka orang-orang akan menerima saya. Kalau misalkan saya punya prestasi yang bagus, orang-orang akan menghormati saya. Kalau misalkan saya punya harta atau kuasa yang banyak, orang-orang akan tunduk pada saya. Nah, seringkali kita gantungkan identitas kita kepada sesuatu yang bukan berasal dari Tuhan. Nah, makanya itu kita ketika mencapai kegagalan, misalkan saya pikir bahwa ketika saya berhasil, saya punya damai yang sangat yang saya inginkan lah damai itu ya, atau saya berpikir keadaan saya baik nih karena saya berhasil. Nah, tapi coba kita berpikir sebaliknya. Kalau misalkan kita gantungkan itu sebagai status, sebagai sukacita daripada Tuhan, daripada untuk kita sendiri, maka ketika kita gagal, otomatis yang ada bukanlah damai, bukanlah sesuatu yang baik, tapi sesuatu yang menakutkan. Kenapa? Karena kita menggantungkan diri kita di atas performa kita. Kalau performa kita bagus, oke, di sit, saya damai, oke. Tapi kalau performa kita jelek, waduh, saya habis deh. Pokoknya segala sesuatu hari itu, kalau misalkan performa kita baik hari itu, kita merasa semua hari-hari kita nih, waduh, ini karena performa saya baik, waduh, nih. Tapi sebaliknya, kalau performa kita gagal, semua kesialan-kesialan yang datang dalam hidup kita hari itu kita akan berpikir karena atau sebab apa yang kita perbuat. Karena kita nggak berhasil memenuhi kriteria pada hari itu yang kita inginkan. Kita nggak mungkin kita misalkan hari ini saya mau nggak telat pergi ke kantor. Totonya waktu kita telat, oke, mungkin hari pertama kita nggak telat, kita senang pastinya. Nah, ternyata hari kedua kita telat, dan kita akan berpikir seharian bahwa semua kesialan, entah bos marah-marah, entah kita lagi jalan kecebur atau kesenggol orang, ketumpahan minum, pokoknya semua apapun yang nggak enak terjadi pada hari itu, kita akan berpikir, oh ini karena performa saya memang udah hari startnya aja udah sial.
udahlah, emang sepanjang hari ini pasti udah sial karena performanya udah nggak bagus. Nah, seringkali kita menggantungkan damai kita, menggantungkan sukacita kita kepada hal-hal yang bukan berasal dari Allah. Makanya Tuhan bilang, peace I live with you. Karena damai ini adalah sesuatu yang penting bagi orang Kristen. Semua orang membutuhkan damai, dunia ini membutuhkan damai. Tapi seringkali damai ini dirusak konsepnya oleh iblis. Dia nggak mau dia nggak mau kita tahu bahwa damai kita ini sebenarnya bukan damai yang sejahtera. Damai yang sementara, maaf. Bukan damai yang sementara tapi berasal dari kekekalan. Damai yang Tuhan maksud adalah damai yang dari kekekalan. Kalau kita baca Yohanes 14 ayat 27 ini, konteksnya Tuhan sedang membicarakan bahwa kita dikirimkan penolong, kita dikirimkan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga waktu itu dia berkata ke murid-murid, jangan sedih kalau nanti aku nggak ada. Ada kabar baik, aku kasih seorang penghibur untuk kamu. Aku kasih seorang pendamping untuk kamu. Untuk kamu bisa terus belajar, untuk kamu terus bisa bertumbuh, dan kamu akhirnya bisa mengalahkan dunia ini. Kamu bisa memenuhi panggilan yang kutetapkan dalam hidupmu. Nah, ini yang dinamakan Roh Kudus. Nah, makanya Tuhan bilang, yang Tuhan maksud adalah damai yang berasal dari Roh Kudus. Damai yang berasal dari Tuhan. Dan ini menyangkut tentang kekekalan. Di dalam Lukas 10 ayat 20 berkata bahwa tidak ada sukacita yang lebih besar selain ketika kita mengetahui diri kita ini terdaftar di dalam kitab kehidupan. Diri kita ini selamat. Kita mengetahui bahwa Tuhan ini menyelamatkan kehidupan kita. Nggak ada sukacita yang lebih besar daripada itu. Mengetahui bahwa kita ini sudah diselamatkan oleh Tuhan. Nah, ini penting untuk kita ketahui karena ini akan menjadi kekuatan. Kalau kita tahu damainya kita ini berasal dari Tuhan. Dan Tuhan tidak mau kita hidup di dalam ketakutan. Maka kita bisa akan kalahkan tipu muslihat iblis di dalam kehidupan kita. Setiap intimidasi kegagalan di dalam kehidupan kita bukanlah menjadikan kita mundur, tapi tetap maju. Menjadikan kita lebih strong lagi. Atau saya bilang biasa comeback stronger ya. Kita kalau misalkan kita hari ini kalah, oke, it's fine. Kalau kita hari ini gagal, oke. Kita perlu evaluasi diri apa yang harus kita capai lebih lagi supaya kita bisa kejar. Bukan kita mundur ya. Kalau ketika kita gagal udah. Biasa kan intimidasi itu langsung ketika kita gagal entah itu gagal target bulanan, gagal harian atau apapun yang kita tetapkan ya goal kita. Langsung kan ada intimidasi dari iblis. Udahlah, kamu emang gak bakal bisa begini, kamu gak bakal bisa. Nah, itu sebenarnya kita sedang berada di dua pilihan. Apakah kita menaruh kegagalan kita sebagai status kita sebagai orang gagal, atau kita kembali dengan lebih kuat karena kita tahu bahwa damai yang kita miliki ini bukan berasal dari performa kita. Status yang kita miliki, rasa penerimaan yang kita miliki ini bukan berasal dari performa kita tetapi dari Tuhan. Nah, Tuhan mau kita hidup di dalam damai, Tuhan mau kita hidup di dalam panggilannya, dan Tuhan mau dia tahu bahwa kita ini dikasih oleh Tuhan. Bukan sekedar karena performa kita. Tuhan bilang selagi kita berdosa dia sudah mengasihi kita Bapak Ibu. Nah, ini penting saya ulang-ulang supaya semakin hari kita ngelotok bahwa Tuhan tuh nggak mengasihi kita, Tuhan tuh nggak bekerja, nggak memberkati kita karena kita ini sempurna. Makanya dari tadi saya bilang dari awal, Tuhan nggak memberkati kita ini karena kita sempurna. Dia cukup mengetahui bahwa kita ini mengasihi Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh pengen ikut Tuhan, it's enough Bapak Ibu. Itu cukup bagi Tuhan. Tuhan tahu jelas, kalau saya pikirkan tentang kegagalan saya bukan tipikal orang yang pintar akademis Bapak Ibu. Banyak kegagalan yang saya alami dalam akademis. SD saya pernah naik kelas. Waktu kuliah juga saya nggak habis dalam 4 tahun. Nah, tapi waktu saya berpikir ulang tentang kegagalan yang saya alami, saya justru malah berpikir dari sekian banyak orang yang kompeten Tuhan,
Saya punya banyak teman-teman yang dia keluar di luar negeri, kuliah di Beijing, kuliah di eh, overseas ya, luar negeri pokoknya, Eropa segala macam. Dari sekian banyak orang saya selalu berpikir kenapa kok saya yang diminta Tuhan ya gitu. Dan saya akhirnya menemukan bahwa ternyata memang Tuhan tidak lihat performance saya. Tuhan tidak melihat kegagalan-kegagalan saya. Ketika Dia memilih kita, Bapak Ibu, ketika Dia meminta kita untuk menyelesaikan panggilan kita, Dia nggak pernah milih orang berdasarkan masa lalunya. Jadi Tuhan tuh nggak milih orang berdasarkan resume-nya. Karena dia tahu Bapak Ibu, kita tuh udah busuk gitu loh. Saya pikir, aduh Tuhan saya nih nggak baik. Tapi kenyataannya bukan hanya saya nggak baik, saya lebih buruk dari itu. Kalau kita berpikir kita ini berdosa, saya kasih tahu satu hal. Kita tuh lebih berdosa dari apa yang kita pikirkan. Karena kita ini udah jatuh dalam dosa. Dan dosa bukan sekedar dosa lah, jangan berpikir bahwa ketika kita mencuri kita berdosa. No. Kita ini statusnya sebagai udah berdosa Bapak Ibu. Jadi ketika kita nggak mencuri pun kita statusnya udah berdosa. Makanya di situ Tuhan bilang bahwa aku mengasihimu, aku menebus engkau itu bukan dalam keadaan sempurna. Tuhan menebus kita ini bukan dalam keadaan sempurna. Dia tahu justru waktu kita sangat-sangat busuk, Dia malah tebus kita. Supaya kenapa? Supaya kita tahu bahwa kita tuh nggak dikasih Tuhan karena performa kita loh. Kita tuh nggak dikasih Tuhan karena apa yang kita punya, apa yang kita bisa lakukan, bukan. Tapi kita tuh dikasih Tuhan karena Dia adalah kasih. Tuhan itu adalah kasih. Dan Dia nggak bisa nggak mengasihi. Dia adalah Bapa yang baik. Kita ini dikatakan kita ini dikasih dengan sempurna, dengan kasihnya yang sempurna. Nah, ini ada satu kabar baik yang harus kita tahu sehingga kita tanamkan di dalam diri kita, dan akhirnya kita menjadi orang-orang yang kuat, menjadi orang-orang yang hidup di dalam kasih Tuhan dan hidup di dalam damai Tuhan. Hidup di dalam kasih Tuhan berarti bukan hidup di dalam ketakutan. Timotius berkata bahwa kasih itu bukan membangkitkan ketakutan, tapi membangkitkan kekuatan, membangkitkan disiplin. Jadi kita tahu bahwa Tuhan gak mau kita hidup di dalam ketakutan. Dia gak mau kita hidup di dalam kekhawatiran. Dia mau kita tahu bahwa Dia adalah Allah yang mendatangkan kebaikan. Hari ini saya berkata, untuk Bapak Ibu yang sedang mengalami pergumulan, terkadang situasi di luar kita tidak akan pernah bisa mengendalikan situasi di luar kendali kita ya. Dan terkadang ada hal-hal yang tanpa kita ketahui, tanpa kita harapan itu datang, dan akhirnya kita kayak, aduh kenapa terjadi begini ya? Segala sesuatu kayak lagi kelihatan baik-baik ya, tapi tiba-tiba kok kayak gini ya Tuhan? Kenapa ya Tuhan? Kenapa ya? Ada begitu hal-hal yang mungkin ada begitu pertanyaan kehidupan yang mungkin belum kita temukan jawabannya. Tapi hari ini saya mau kasih tahu bahwa Tuhan itu Dia nggak tinggal diam di dalam kehidupan kita. Dia nggak mau kita hidup di dalam ketakutan, dan Dia nggak mau kita hidup di dalam kegagalan. Kalau hari ini kita lagi dalam ketakutan karena kita mungkin pernah gagal atau bahkan pernah gagal melakukan sesuatu, it's okay. Jangan nyerah Bapak Ibu. Sama seperti Tuhan tidak mau menyerah dalam kehidupan Elia. Jangan menyerah. Kalau kita nyerah, maka kita akan terjebak dalam tipu muslihat iblis. Kalau kita nyerah, maka kita akan ciut dan kita tidak akan punya kekuatan. Kita akan melihat diri kita belalang dan kita tidak akan punya kekuatan untuk menghadapi orang-orang besar, untuk menggapai mimpi-mimpi besar yang kita punya. Karena kita hidup di dalam ketakutan, hidup di dalam status di mana iblis berkata bahwa kita ini adalah orang yang gagal, dan akhirnya kita menghidupi itu. Kita selalu lihat diri kita gagal, kita selalu lihat diri kita ini gak layak untuk bahagia, gak layak untuk mendapatkan hal yang baik, ya. Nah, ini iblis sangat-sangat mau kita punya gambaran seperti ini. Tapi Tuhan hari ini kabar baiknya adalah Tuhan mau kita hidup di dalam damai sejahtera yang Ia berikan. Bukan damai sejahtera yang berdasarkan dari performa kita, tapi damai sejahtera
yang Dia berikan, yaitu kita punya penolong, kita punya Tuhan yang hidup di dalam kita. Saya akui bahwa saya tidak akan bisa berubah, saya tidak akan bisa berhasil dengan kekuatan saya sendiri. Bapak Ibu harus tahu, teman-teman di sini harus tahu bahwa kita tidak akan pernah bisa berhasil kalau kita pakai kekuatan kita sendiri. Apalagi dalam perjuangan kita melawan dosa, dalam perjuangan kita mengubah karakter kita tidak akan pernah bisa berhasil kalau kita selalu menggantungkan atau mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita berpikir kita bisa tanpa Tuhan. Padahal kita sama sekali tidak ada tandingannya bagi iblis. Satu-satunya faktor kenapa iblis bisa takut dengan kita, karena kita punya pengacara, yaitu Tuhan. Dia adalah pengacara kita, dan iblis pendakwa. Nah, kita nggak bakal bisa menang nggak bakal bisa menang dari tipuan iblis kalau kita nggak bawa pengacara kita. Iblis berkata bahwa kamu ini orang gagal. Oh, saksi dusta kan dia ngomong apapun itu dusta pokoknya kan. Iblis kita tahu bapa dari segala pendusta ya. Pokoknya dia ngomongin segala yang bohong aja supaya kita hidup di dalam kebohongannya iblis ya. Tapi kalau kita punya pengacara, artinya kita punya hubungan sama Tuhan, kita hidup di dalam Tuhan ya. Kita menjadi orang-orang kuat. Kenapa? Karena dakwaan-dakwaan yang diberikan, tipuan-tipuan yang Ia berikan, itu nggak akan melukai hati kita lagi, nggak bakal membuat kita jatuh lagi. Karena kita tahu kita ini udah aman. Yesus tuh udah mati untuk kita Bapak Ibu ya. Jadi hari ini jangan takut. Tetap saya berdoa hari ini biar ada keberanian yang baru timbul, yang berasal daripada Tuhan. Karena Tuhan mau kita hidup di dalam keberanian, ya, bukan ketakutan, melainkan keberanian. Sehingga kita bisa mengalahkan si jahat. Sehingga kita bisa mengalahkan diri kita, mengalahkan keadaan yang kita sekarang sedang hadapi. Dan kita bukan menjadi korban, tapi akhirnya menjadi pemenang. Karena untuk itulah kita diciptakan. Kita ini dikatakan lebih dari pemenang. Maksudnya apa? Orang-orang yang lebih dari menang, orang-orang yang punya mentalitas pemenang. Bukan saja status, tapi punya mentalitas pemenang. Dia tahu dia punya Allah, kita tahu kita punya Allah yang sudah menang di kayu salib, Bapak Ibu. Dan kita tahu kita ini tidak hidup di dalam hukuman lagi. Jadi jangan hidup di bawah penghukuman atau jangan hidup di bawah ketakutan karena Tuhan marah nih sama kita. Kalau Tuhan kita nggak begini, Tuhan marah nih. Kalau kita nggak berhasil ini, Tuhan marah. No. Roma 8 ayat 1 dibilang barang siapa di dalam Kristus tidak hidup lagi di bawah penghukuman. Jangan sampai kita hidup di dalam penghukuman. Kalau kita hidup di dalam penghukuman, kita akan selalu hidup lemes bawahnya. Kita akan selalu hidup nanti dalam ketakutan juga. Kalau kita nggak berhasil, udah nih pasti kita nggak diterima. Segala sesuatu yang kita lihat di dalam keadaan kita, entah kita dicuekin teman kita atau dicuekin keluarga kita, pasti kita akan selalu berpikir ini karena performa saya. Karena saya gagal, mereka akhirnya menjauhkan saya. Nah, hari ini saya mau katakan bahwa sekali lagi saya mau katakan bahwa kabar baiknya adalah Tuhan tidak melihat performa kita. Yang Dia lihat adalah kesungguhan hati niat kita, Bapak Ibu. Dia bilang intinya tuh ikut Tuhan aja, Bapak Ibu. Sekarang tuh ketika Tuhan mati dalam kehidupan kita, bukan lagi bagian kita. Bagian kita tuh cuman bagaimana kita bisa hidup di dalam kebenarannya, bagaimana terus kita bisa hidup dipimpin oleh Roh. Itu karena itu kunci satu-satunya untuk supaya kita tidak hidup di dalam ketakutan dan tidak hidup di bawah tipu muslihat iblis. Kita hidup dipimpin oleh Roh, sehingga hidup kita ini mempunyai buah-buah Roh, buah-buah pertobatan. Apa aja? Simple, kasih, sukacita. Nah, berarti kalau selama hidup kita nggak pernah bersukacita, kayak selalu murung ya, kayak selalu mengeluh. Berarti ada yang salah dengan kehidupan kita. Nah, kalau ketika kita mengikut Tuhan tapi kita susah mengasihi orang, ada yang salah juga. Kenapa? Karena orang-orang yang hidup di dalam Tuhan pasti akan punya buah-buah itu. Pengendalian diri, damai sejahtera, kesetiaan, kelemah lembutan, ya,
Buah-buah roh itu harus kita punya di dalam kehidupan kita. Nah, saya berdoa hari ini biar firman Tuhan memerdekakan kehidupan kita semua dan kita tidak hidup di bawah intimidasi daripada iblis. Tetapi mulai sekarang kita punya keberanian yang baru. Kalau iblis coba tipu kita, sekarang kita tahu bahwa kita punya pengacara. Bahwa Tuhan sudah selesaikan itu semua di kayu salib. Kalau iblis hari ini ketika mungkin kita jatuh dalam dosa, udahlah kamu ini memang gak bisa masuk surga segala macam. No. Ingat ketika kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, we are safe. Kita ini selamat Bapak Ibu. Jangan lihat kegagalan kita, jangan lihat kejatuhan kita. Kalau kita jatuh, yuk kita bangkit. Tetap berusaha untuk mengasihi Tuhan lebih lagi. Semakin kita hidup di dalam Tuhan, semakin kita punya rasa untuk sungkan menyakiti hati Tuhan tuh rasanya sungkan. Kenapa? Karena kita tahu Dia Allah yang begitu baik. Kita jatuh, Dia tetap mengasihi kita. Kita jatuh, Dia tetap mengasihi kita. Dan Dia mencintai kita sempurna gitu. Nah, saya percaya kalau kita hidup di dalam ini, hidup kita akan maksimal dan kita akan bisa menjadi pembangun-pembangunnya Tuhan yang menyelesaikan bangunan-bangunan Tuhan, yang menyelesaikan mimpi-mimpi yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, yang membangun keluarga-keluarga yang kuat, yang membangun generasi yang kuat, yang membangun gereja yang kuat. Apapun itu yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita, saya percaya kita akan bisa menyelesaikannya dengan baik sampai nanti Dia datang. Amin. Jadi hari ini saya akan tutup dengan satu quote ini, bahwa ketidakberdayaan adalah sebuah keadaan Bapak Ibu. Tapi memiliki pengharapan itu adalah sebuah pilihan. Oke? Jadi mungkin situasinya sedang tidak enak bagi kita, tapi kita tuh selalu punya pilihan untuk kita punya harapan atau memutuskan untuk tidak hidup di dalam pengharapan. Taruhlah pengharapan kita di dalam Kristus, karena hanya Kristuslah yang tidak akan mengecewakan kita. Amin. Kitanya. Kita akan nyanyikan refnya saja. Ku sembah Kawal aku. Ku sembah Kawal aku, Bapa dan sahabatku. Dia yang pedulikan. Kau yang pedulikan seluruh hidupku, walau lewati lembah aku tak ditinggalkan. Sembah Kaulah kami, sembah Kaulah.
saya mau ngajak mulai Bapak Ibu Saudara, teman-teman. Dalam waktu berapa menit ini, 3 menit sampai 5 menit ini, saya mau kita mulai pikirkan satu orang yang kita tahu mungkin dia sedang mengalami hal ini. Kita tahu dia sedang mengalami ketakutan di dalam hidupnya. Dan hari ini saya mau kita belajar berdoa untuk dia, biar dia boleh merasakan kekuatan daripada Tuhan, dia boleh merasakan kasih daripada Tuhan, dia boleh merasakan ada keberanian yang Tuhan taruh kembali dalam kehidupan dia, sehingga dia boleh merasakan pengharapan yang baru, sukacita yang baru daripada Tuhan. Mari kita sambil saya memainkan gitar, Bapak Ibu boleh mulai berdoa dari sekarang. Kita pakai waktu ini, kita belajar untuk berdoa, kita belajar untuk mengasihi orang-orang, entah itu keluarga kita, entah itu teman-teman kita. Terima kasih Tuhan, hari ini hamba-Mu berdoa Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk khususnya umat-Mu di tempat ini Bapa, anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Kalau mereka di dalam ketakutan sedang diintimidasi oleh iblis hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa biar kekuatan, kasih daripada-Mu boleh mereka rasakan Tuhan secara pribadi hari ini. Aku berdoa Tuhan biar mereka boleh merasakan hangatnya kasih-Mu Tuhan, hangatnya pelukan-Mu Tuhan. Biar boleh mengetahui bahwa Engkau mengasihi mereka apa adanya Tuhan. Engkau bukan Allah yang menuntut, Engkau Allah yang mengasihi Tuhan. Engkau Allah yang membangkitkan kekuatan dan bukan ketakutan Bapa. Engkau ingin hidup, Engkau ingin mereka hidup di dalam damai-Mu. Dan hari ini berdoa biar hari ini ada kekuatan dan keberanian yang baru yang berasal daripada-Mu Tuhan. Mereka boleh mencapai tujuan mereka kembali dengan semangat. Mereka boleh menjalani aktivitas mereka kembali dengan semangat. Mereka boleh menaruh pengharapan yang baru Tuhan di dalam-Mu Bapa. Pengharapan yang tidak mengecewakan Bapa. Karena Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang memegang perkataan-Mu, Engkau Allah yang memegang janji-Mu Bapa. Dan biarlah mereka boleh juga tahu Bapa, bahwa mereka di dalam tangan yang tepat.
kehidupan mereka aman Tuhan. Biar mereka boleh merasakan keamanan daripadamu, bukan yang berasal dari dunia ini Bapak. Biar keamanan yang daripadamu saja Tuhan, rasa aman daripadamu saja yang mereka rasakan Tuhan. Terima kasih Bapak untuk hari ini Bapak. Kami selesai Bapak. Biar Roh Kudus Engkau terus bekerja menilik hati kami Tuhan, mengubah hati kami. Terima kasih untuk kasih-Mu, untuk didikan-Mu yang begitu sempurna di dalam kehidupan kami. Ampuni setiap kami Bapak kalau seringkali kami tidak mendengarkan suara-Mu Tuhan. Di dalam aktivitas sehari-hari kami cuek terhadap suara-Mu. Tapi hari ini Tuhan, kami membangun kembali persekutuan kami dengan-Mu lebih erat lagi Tuhan, sehingga kami peka, sehingga kami semakin mengasihi-Mu, semakin hidup di dalam tuntunan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, dalam nama Yesus. Ya, silakan Bu Lomsi untuk berdoa. Haleluya, haleluya. Bapak, terima kasih Tuhan firman hari ini Tuhan. Atas kasih anugerah Tuhan untuk mempersatukan kami kembali di ibadah dua malam ini Tuhan melalui online di dalam nama Yesus. Dan malam hari ini Tuhan, kami satukan hati kami, seluruh kami yang bisa bergabung pada malam hari ini Tuhan, berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan yang jika kami ada di bangsa kami ini Tuhan, Engkau yang menempatkan kami. Kami itu Bapak kami berdoa kami Tuhan, mana bangsa kami Tuhan sedang mengalami sesuatu yang kurang baik atas keadaan bangsa kami ini Tuhan. Mana keseluruhan yang sampai saat ini Tuhan belum selesai. Untuk itu Bapak kami berdoa buat setiap dokter, perawat, baik medis yang ada Tuhan, yang menangani setiap orang-orang yang terkena virus corona Tuhan. Bapak kami berdoa biarlah kekuatan yang daripada Tuhan yang Kau berikan kepada setiap dokter, perawat, medis yang ada Tuhan. Kau berikan kekuatan, semangat, kesehatan yang sempurna kepada mereka di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan Kau memakai mereka, memperlengkapi mereka Tuhan untuk memberikan kesembuhan kepada setiap yang mengalami sakit penyakit, yaitu penyakit corona yang sedang merajalela saat ini di bangsa kami di dalam nama Yesus. Berkati Tuhan setiap rumah sakit yang menangani Tuhan, yang khusus menerima pasien virus corona Tuhan. Biarlah Tuhan yang Kau memperlengkapi setiap alat-alat yang mereka persiapkan Tuhan, setiap obat-obat yang ada Tuhan yang Kau perlengkapi di dalam nama Yesus, sehingga pasien Tuhan dapat menerima bantuan obat-obatan dengan dalam nama Yesus. Berkati juga Tuhan setiap Tuhan untuk menyediakan segala persiapan obat-obat dilakukan Tuhan untuk diberikan kepada setiap pasien yang terkena virus corona di dalam nama Yesus. Tuhan, biarlah kami setiap ini mengikuti peraturan yang ada yang diberikan oleh pemerintah setiap Tuhan. Karena kami percaya di saat kami mengikuti peraturan yang ada, kami percaya Tuhan. Karena yang ada di dalam nama Yesus. Berkati juga Tuhan setiap pasien Tuhan, yaitu Tuhan yang mereka sedang OTG ataupun yang sedang diisolasi Tuhan di rumah masing-masing ataupun di tempat yang ditentukan. Tuhan, biarlah berikan kekuatan, semangat yang baru bagi mereka Tuhan bertani di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, lawakan Tuhan akan terjadi bagi mereka Tuhan. Biarlah Tuhan setiap rumah sakit yang ada, pasien-pasien yang ada Tuhan yang berkati di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan kepada setiap orang-orang yang sakit Tuhan, yang sedang berada di rumah sakit di dalam nama Yesus. Engkau Tuhan yang bekerja melakukan hal-hal yang ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan. Engkaulah Tuhan sandaran hidup kami. Kepadamu kami percaya Tuhan. Engkau Allah yang menyelamatkan kami di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, sungguh kami Tuhan. Kami ada sampai saat ini Tuhan, semua keterangan oleh karena kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna Tuhan atas setiap kami. Tuhan, kami berdoa Tuhan buat seluruh jemaat GPD Tuhan. Biarlah Engkau memberkati seluruh jemaat GPD dan seluruh saudaraan yang ada di antara umat-umat Tuhan yang sedang mengalami sakit apapun yang mereka alami. Mungkin Tuhan mereka terkena juga Tuhan oleh virus corona. Tuhan, kami serahkan ke dalam Tuhan oleh Yesus, sakit penyakit sudah disembuhkan. Tangan-Mu yang penuh kasih Tuhan untuk menjamah setiap umat Tuhan dan mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Mujizat
terjadi atas umat-umat-Mu di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapak kami berdoa Tuhan buat jemaat GPD Kasih Bersama di mana kebenaran firman yang telah disampaikan hamba Tuhan. Dialah Engkau memberikan kami pengertian akan kebenaran firman. Berikan kami keberanian Tuhan untuk melawan setiap intimidasi iblis Tuhan ataupun perkataan-perkataan orang Tuhan yang melemahkan kami. Untuk kami bangkit iman kami Tuhan menjadi orang-orang menang di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Agar ada sukacita daripada Yesus turun atas setiap umat-umat. Ada damai sejahtera, ada kemenangan yang Tuhan kerjakan atas seluruh jemaat GPD Kasih Persaudaraan di dalam nama Yesus. Karena kami percaya Tuhan, Engkau telah memberikan kuasa dan otoritas kepada kami untuk menginjak ular dan kalajengking, menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada membahayakan kami di dalam nama Yesus. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan kami. Firman-Mu yang menentukan kehidupan kami untuk ke depan di dalam nama Yesus. Biar kami setiap umat-umat bangkit dari segala kelemahan kami, bangkit dari segala keterbatasan kami di dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan buat seluruh jemaat GPD Kasih Persaudaraan. Umat-umat yang bisa bergabung malam ini Tuhan kami berdoa. Biar berkat Tuhan tercurah atas umat-umat-Mu di dalam nama Yesus Tuhan, di dalam nama Yesus. Tuhan kami rindu Tuhan buat umat-umat-Mu Tuhan, buat besok-besok Tuhan bisa kami bergabung bersama. Engkau gerakkan hati umat-umat-Mu Tuhan untuk bersatu berdoa. Kami mendukung pelayanan gereja GPD Kasih Persaudaraan. Karena di dalam kesatuan hati kami Tuhan akan melakukan perkara yang besar atas gereja GPD Kasih Persaudaraan. Gereja GPD Kasih Persaudaraan adalah milik-Mu Tuhan. Kami minta perjalanan dan turun atas seluruh jemaat GPD Kasih Persaudaraan. Terima kasih Tuhan pada malam hari ini. Sebentar kami akan mengakhiri doa kami pada malam hari ini. Berkati hamba-Mu Andi yang sudah menampaikan firman-Mu. Bila Tuhan yang memberikan Tuhan yang baru atas hamba-Mu. Begitu juga Herman Tuhan yang telah memimpin pujian juga Engkau berikan hikmat daripada Tuhan. Pakai mereka Tuhan menjadi alat yang luar biasa untuk menjangkau jiwa-jiwa. Melengkapi mereka dengan sempurna di dalam nama Yesus. Kemampuan yang daripada Tuhan Engkau nyatakan kepada mereka di dalam nama Yesus. Berkati juga gembala kami Tuhan Pak Jeta, Ibu Christine Tuhan. Tuhan yang sempurna turun atas hamba-Mu. Engkau juga memperlengkapi hikmat daripada Tuhan yang Kau tambahkan kepada mereka Tuhan. Untuk membawa jemaat GPD Kasih Persaudaraan kepada rencana-Mu yang sempurna. Itu menjadi Tuhan. Kami seluruh jemaat GPD Kasih Persaudaraan. Menjadi Nehemia-Nehemia Tuhan untuk membangun rumah Tuhan. Kami percaya Tuhan. Seluruh jemaat GPD Kasih Persaudaraan akan dilengkapi oleh hamba-Mu yang sudah Tuhan percayakan di gereja GPD Kasih Persaudaraan. Terima kasih Bapak pada malam hari ini kami serahkan seluruh jemaat GPD Kasih Persaudaraan ke dalam tangan-Mu, perlindungan penyertaan-Mu yang sempurna turun atas kami Tuhan. Dimanapun umat-umat-Mu berkati setiap usaha pekerjaan umat-umat-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang malam ini Tuhan. Penyertaan-Mu turun atas hidup kami. Terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Bu. Amin. Terima kasih Pastor Andi. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Amin. Teman-teman. Puji. Selamat malam. Tuhan Yesus Terima kasih Bang Herman. Thank you. God bless. God bless you semuanya. Terima kasih Bang Herman. Bye. Terima kasih.